Waktu pengecasan saya 11 jam itu yang masuk 21 kWh itu berarti sama dengan saya mengeluarkan kocek itu 33.600 teman-teman. Terus 33.600 atau 21 kWh itu bisa menempuh jarak berapa jauh ya teman-teman ya. Jadi hitungannya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan sehat selalu. Video ini muncul itu dari pertanyaan teman kita. Nah, dia komentar seperti ini. Bang, sekali ngecas itu ngabisin pulsa berapa ya? Nah, kebetulan 2 hari yang lalu saya habis ngecas mobil Wuling Cloud saya di rumah. Ini dengan watt kapasitas yang saya miliki itu 5.500 watt ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan tunjukkan ke teman-teman sebelum saya ngecas. Ini saya foto, ini meterannya. Saya mulai dari sebelum saya ngecas itu meteran ini masih terisi 161,86 kilowatt ya. Kemudian setelah saya selesai mengisi cas itu meterannya ini jadi 140,87 kilowatt. Waktu pengecasan yang saya butuhkan untuk Wuling Cloud ini saya mulai ngecas itu jam 6 malam sampai saya cabut itu jam 5 pagi. Jadi waktu pengecasannya itu totalnya 11 jam teman-teman ya. Ini dari 161 dikurangi 140 kW itu berarti membutuhkan kWh yang masuk di dalam mobil itu adalah 21 kWh. 21 kWh yang masuk di dalam mobil itu saya lihat di mobil itu terisi sekitar 28%. Dari semula mobilnya itu kondisinya sebelum saya tes adalah 54% dan setelah saya tes jadinya 82%. Jadi ini terisi 28%. Jadi kalau kita simulasikan bersama-sama, buat saja saya ketika ngisi meteran saya 200.000 itu dapatnya 125,9 kWh. Kalau kita bagikan 125,9 kWh itu berarti itu sama dengan 1 kWh-nya itu sama dengan 1.600 rupiah. Berarti kalau kita hitungnya dari tadi ya, tadi yang masuk adalah 21 kWh dikalikan dengan 1.600 rupiah itu sama dengan 33.600. Nah, jadi selama waktu pengecasan saya 11 jam itu yang masuk 21 kWh itu berarti sama dengan saya mengeluarkan kocek itu 33.600 teman-teman. Tapi diingat-ingat loh teman-teman ya. Ini pengisiannya 11 jam teman-teman. Jadi sangat lama karena ini masih standar rumahan teman-teman. Terus 33.600 atau 21 kWh itu bisa menempuh jarak berapa jauh ya teman-teman ya. Jadi hitungannya seperti ini. Nah, mobil Wuling Cloud ini 100%-nya itu bisa menempuh 460 km. Maka 1%-nya itu berarti sama dengan 4,6 km. Kalau tadi pengisian 11 jam itu bisa masuk 28%, itu kita kalikan saja teman-teman. 28% dikalikan 4,6 km itu sama dengan 128,8 km. Wah, cukup jauh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nominalkan uang itu berarti dengan kata lain 33.600 itu teman-teman bisa menempuh jarak sampai 128 km teman-teman. Itu cukup hemat sekali teman-teman. Disclaimer ya teman-teman ya. Jadi pengecasan yang saya gunakan ini masih alatnya itu masih standar yang saya dapat dari Wuling teman-teman. Dan untuk port yang saya gunakan untuk charging
untuk ngecas itu bagian yang depan atau yang bagian AC ya teman-teman ya. Dengan kabel itu juga yang saya dapatkan standar dari Wuling. Untuk yang dari PLN karena memang di rumah masih belum terpasang, jadi saya menggunakan alat yang standar yang diberikan oleh Wuling kepada saya. Makanya waktu yang ditempuh itu sekian lama teman-teman, sampai 11 jam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang alasan saya kenapa saya itu memilih membeli mobil listrik Wuling Cloud itu karena saya memang tertarik di iritnya biaya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kemarin sebelum saya mempunyai Wuling Cloud ini, saya itu menggunakan mobil yaitu Veloz ya, Veloz tipe Q non TSS teman-teman. Kalau saya lihat ringnya 1 liternya itu bisa menempuh 14 km ya teman-teman ya. 1 kilo itu sama dengan kalau kita pakai Pertalite itu 10.000 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan 10.000 itu bisa menempuh jarak 14 km. Nah, sedangkan kalau mobil listrik itu 1.600 bisa menempuh jarak 4,6 km. Nah, itu perbandingannya. Sedangkan mobil listrik itu 10.000 ya bisa menempuh jarak 28,75. Nah, selisihnya teman-teman bayangkan. Yang tadi Wuling Cloud itu 28,75, Veloz itu 14 km. Nah, berarti itu ya banyak ya teman-teman ya. Nah, makanya saat ini masih sangat menarik mobil listrik, apalagi ditunjang dengan program pemerintah, yaitu pajaknya sangat minim dibandingkan mobil bensin. Nah, itu yang menjadi saya memutuskan memilih mobil listrik, khususnya mobil Wuling Cloud karena harganya kan memang cukup ekonomis, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya, itu saja video perhitungan berapa rupiah yang saya keluarkan untuk pengecasan mobil listrik. Dari saya, Umar, dadah.